Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Dialog Newsroom dan kita lanjutkan lagi perbincangan kita dengan Bang Henry Satrio selaku pengamat politik. Bang Henry, kalau tadi kata Bang Misan nanti akan dilaksanakan, dia berjanji di pertengahan Maret ini. Kemungkinan itu apakah Abang meyakini target itu? Ya, apa kemungkinan nanti bakalan mundur lagi, Bang? Ya, mestinya sih bisa selesai cepat ya. Pertengahan Maret itu kalau kita mengacu kepada pendaftaran Sandiaga Uno pada saat proses Pilpres 2019, udah kelamaan itu. Jadi sudah sangat lama. Jadi menurut Tapi saya, kalau kita bilang lama-lama dari kemarin juga selalu target awal ya, tengah nggak Februari, apa-apa. Minimal akhir. Anggota DPRD kita ini tahu kalau masyarakat itu merasa proses ini lama gitu. Jadi kalau akhir Maret itu udah kelamaan, tengah Maret aja udah kelamaan, mestinya sih mereka nggak mundur lagi gitu. Ya kalau mereka mundur lagi, ya mungkin ada beberapa hal yang mereka tuju kali, sehingga prosesnya memang sengaja dimolor-molorin. Beberapa hal yang mereka gitu. tuju, kemungkinan ya, apa? nggak tahu lah. Ini kan gini, kalau nggak Maret terus mau kapan? April Mei itu udah Ramadan dan Idul Fitri. Kemudian nanti beranjak lagi September itu ada pilkada serentak. Terus mau kapan juga? Dimundur-mundurin terus. Jadi menurut saya sebaiknya nggak usah dibikin susah lah. Kita berharap ini kan udah ada dua calonnya. Ya, ini kalau gagal juga, kalau misalnya dua calon ini pun gagal akhirnya dipilih sebagai wagub, saya aja lah nyalon. Iya. Baik Bang Henry, kalau kita flashback lagi beberapa tahun yang lalu pada saat Pak Sandiaga Uno masih menjabat dan masih mendampingi Bapak Anies Baswedan. Kalau Bang Henry sendiri melihat pasangan ini cukup ideal kah? Ya, Anies Sandi kan sudah dipilih oleh masyarakat. Apapun alasan para haters gitu ya terpilih, ya dia udah terpilih, ya itulah demokrasi. Sama seperti saat ini ya presiden kita Jokowi, kalau hatersnya masih nyerang juga kenapa Jokowi, ya salah mereka juga. Menurut Abang pasangan yang ideal bagi Bapak Anies Baswedan itu yang bagaimana? Kalau menurut saya yang pertama klik sama Mas Anies. Jadi kalau menurut saya jangan kemudian ingin memiliki panggung yang sama dengan Mas Anies, itu susah tuh. Karena Mas Anies ini solo player juga kadang-kadang. Jadi kalau mau jadi wagubnya Mas Anies, kalau mau punya panggungnya harus lebih rendah dari gubernurnya. Itu satu. Kemudian yang kedua, panggungnya harus berbeda dengan gubernurnya. Jadi kalau Mas Anies nyemplung, lagi monitor banjir nih, terus turun nih basah-basahan, wagubnya jangan ikut-ikutan. Nanti itu nggak pas itu, pasti kan rebutan panggung. Ya wakilnya ngurusin sampah lah misalnya. Jadi beda topik gitu. Jangan bareng-bareng. Karena begini, walaupun ada kesan, wah kan kita pengen terlihat kompak, ya itu sekali dua kali aja. Kesana-sananya nggak ada lah itu kan politik. Ujung-ujungnya, saya sih nggak yakin dua-duanya ini tidak punya keinginan untuk jadi gubernur Jakarta. Nggak ada. Waktu itu Pak Basuki kan milih Pak Jarod. Salah satu prediksi saya kenapa dipilih itu karena Ahok yakin kalau Jarod maju sebagai calon gubernur kalah pasti dia. Kayak dipilih itu. Kalau enggak kan ya dipilih yang keren-keren lagi, Mardani coba dipilih waktu itu sama Pak Ahok, kan urusannya punyam itu. Nah dari dua kandidat ini Abang melihat dari profil keduanya mana? Kalau saya melihatnya begini, Bang Riza kan sudah pernah maju waktu itu, jadi calon independen, kalah memang. Tapi secara popularitas, Bang Riza ini sedikit lebih unggul lah. Walaupun kalau kata survei kedai kopi, Bang Anca tuh lebih unggul. Nah, kemudian kalau Bang Nurmansyah Lubis ini kan munculnya baru gitu. Saya sih melihatnya untuk Mas Anies, Bang Anca ini tidak lebih mengancam dibandingkan Bang Riza. Karena Bang Riza punya track record memang untuk maju. Dan dia kan juga saat ini masih jadi anggota DPR. Gitu. Saya nggak tahu nih aturannya anggota DPR ini mesti mundur apa enggak. Karena kan ini sebetulnya adalah sebuah prosesi hukum. Harusnya sih dia mundur jadi anggota DPR. Atau minimal, ya nggak tahu itu kalau nggak salah aturannya memang harus mundur deh. Kalau pemilihan wakil gubernur, tapi memang tidak ada catatan yang kasus Jakarta ini. Nah, jadi dia lebih punya elektabilitas kalau dengan Bang Anca. Nah ini menurut saya akan lebih mengancam Mas Anies secara politik gitu. Kalau memang Mas Anies nanti nggak maju ke Pilpres. Jadi gini, peluang Mas Anies nggak maju ke Pilpres itu besar. Ada 3 alasannya. Yang pertama, dia belum punya kendaraan politik. Kan dia bukan orang partai itu.
Kemudian yang kedua dia akan PLT di 2022. Nanti Pak Tito yang gantikan siapa PLT-nya. Dan hampir pasti bukan Mas Anies. Nah kalau kita belajar dari kasusnya Gatot Nurmantio misalnya, kosong PLT itu menghilangkan panggung politik dan popularitas politik. Kemudian alasan yang ketiga, hingga saat ini Anies Baswedan masuk dalam kategori oposisi pemerintahan. Jadi peran politik ke depannya itu akan lebih menantang buat beliau. Jadi kalau dengan hal yang tiga tadi saya sebutkan, kemungkinan besar kalau Mas Anies tidak jadi maju Pilpres, dia pasti akan maju lagi Pilgub 2024. Iya, baik. Terakhir, Bang Henry, catatan untuk Gubernur DKI Jakarta yang memang kan akhir-akhir ini cukup kontroversial, banyak sekali kebijakan-kebijakan beliau yang tampaknya itu berbeda dengan pemerintah pusat. Apa, Bang? Nah, kalau menurut saya lakukan sesuai dengan janji politik, penuhi itu, kemudian jangan langgar aturan-aturan yang ada. Kalau kontroversi sih, namanya pemimpin, apalagi dalam dunia kontroversi, dalam dunia demokrasi pasti akan ada kontroversi. Jadi ya tegak lurus saja dengan aturan yang ada, laksanakan janji-janji kampanyenya. Dan jangan lupa minta segera anggota DPRD untuk menentukan siapa wakilnya. Ya, baik. Terima kasih Bang Henry Satrio selaku pengamat politik sudah bergabung bersama kami. Sama-sama. Ya, dan pemirsa kami akan hadir dengan informasi lainnya yaitu menjelajah witir kota yang penduduknya melakukan segala aktivitas hanya dalam satu gedung. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Bang Henry, terima kasih.